Oke. Ya. Oke, tenang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Ya, baik. Oke. Ah, boleh minjem absen? Bapak mau absen dulu hari ini. Oke. Kelas 10 1. Oke, Bapak absen dulu yang disebut namanya bilangnya hadir. Oke? Oke, yang pertama ada Ahmad Aulia hadir. Al Hafid sakit. Kenapa sakit? Oh, dari kemarin. Oke, lanjut. Al Fairah hadir. Anis. Oke, Alman ada. Atif. Oke. Aira ada. Cynthia ada. Dara ada. Oke, Dewi ada. Faiz ada. Farah ada. Hana hadir. Lalu ada Kanaya ada. Kadafi ada. Kadafi ada. Terus Mira sakit. Muhammad Fauzan sakit. Muhammad Fadil apa? Oke. Muhammad Hamizan ada. Muhammad Ilham ada. Muhammad Rifki. Oke. Naila ada. Karisya ada. Raditya. Oke. Rafa hadir. Raffi ada. Rahma ada. Rahmat ada. Rangga ada. Revan. Oke. Safa. Oke. Sandy. Oke, terakhir Zahra. Oke, hadir ya. Oke. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini kan kalian keadaannya baik-baik aja nih. Ya kan? Nah, kita lakukan dulu doa sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap. Sebelum mulai pelajaran di bagian ini berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah doa supaya kita timbulnya rasa cinta tanah air kita. Boleh kalian berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo silakan berdiri. Sudah? Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk semuanya. Oke. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa tumbuh kita terhadap cinta tanah air kita. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi tentang yang hari ini kita akan pelajari, yaitu eksponen, perkalian, dan pembagian. Di sini ada namanya video, ya, video linknya, video YouTube. Bisa saksikan video ini, ya, saksikan video ini, kemudian berikan tanggapan kalian terkait video ini. Paham? Paham. Oke. Di sini ada manfaat dari eksponen di kehidupan kita. Itu eksponen itu selalu ada di sekitar kita. Yang digunakan antara lain yang pertama dalam bidang ekonomi, kemudian di bidang biologi, selanjutnya di bidang kimia, dan di bidang fisika. Nah, eksponen tidak berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, tetapi hasilnya kita bisa digunakan. Yaitu yang pertama, dalam dunia digital, pembuatan roket, dan yang terakhir adalah handphone yang kalian saat ini gunakan. Dan eksponen juga berguna dalam sains dan teknologi. Oke, itu videonya. Oke, silakan tanggapan kalian terhadap video tersebut. Tahan dulu. Oke, silakan. Siapa ingin menanggapi video ini? Boleh berdiri. Sebutin nama kelompoknya dan namanya siapa. Saya dari kelompok 5, nama saya Alexander Putra. Kalau dari video tersebut, eksponen penting karena membantu kita memahami dan menghitung pertumbuhan cepat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada perkembangan bakteri, pelipatan gas, dan teknologi digital. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, tanggapannya bagus sekali, sesuai dengan yang ada di video ini. Baik, selanjutnya kalau sudah melihat video dari penggunaan atau manfaat dari eksponen untuk kehidupan sehari-hari,
di sini ada pertanyaan untuk bebas nih, mau kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Di sini ada pertanyaan pemantik. Di sini mengapa populasi suatu makhluk bisa bertambah sangat cepat dalam waktu yang singkat? Boleh difikirkan dulu bersama dengan kelompoknya. Oke. Kalau sudah difikirkan, diskusikan dengan kelompoknya, boleh perwakilan kelompoknya untuk menjawab. Silakan. Boleh berdiri, sebutin nama kelompoknya, kemudian namanya siapa. Saya dari kelompok 2, nama saya Sandi Mayangga. Saya ingin menjawab pertanyaan tersebut. Populasi bisa bertambah sangat cepat karena setiap individu pasti melahirkan jumlah anak yang sama setiap harinya. Misalnya 2 anak per hari. Kenaikannya lainnya dan pasti menjadi 2 kali lipat dalam seminggu apapun kondisi lingkungannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Sandy. Oke, itu itu jawaban dari kelompok 2. Oke, kita lihat itu sudah benar jawabannya, tapi ada yang Bapak akan lengkapin. Nah, jawabannya adalah karena populasi berkembang secara eksponensial. Ya, setiap individu yang sudah ada dapat menghasilkan keturunan yang baru dan keturunan itu juga akan berkembang biak. Akibatnya, ya, jumlah makhluk hidup bertambah dengan sangat cepat bukan hanya sekedar penjumlahan, tetapi hasil perkalian yang berulang. Misalkan jika sepasang kelinci beranak, lalu anak-anaknya juga berkembang biak, maka populasinya akan melonjak dalam waktu yang singkat. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Siap-siap. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana ketebalan kertas bisa meningkat gratis jika terus dilipat? Oke. Boleh dicoba. Kalau punya kertas, dicoba. Oke, silakan Bapak kasih waktu untuk diskusi. Oh, silakan. Sebutin nama kelompoknya, kemudian namanya siapa. Saya dari kelompok 2, nama kecamatan Kaliwa. Jadi jawaban saya itu adalah ketika kertas dilipat, ketebalannya hanya bertambah sebesar tebal awal tiap lipatan. Jadi, 20 lipatan berarti 20 kali tebal awal saja. Tidak mungkin ketebalannya melonjak jauh. Oke, tepuk tangan untuk Anai. Oke. Jawabannya sudah hampir untuk benar. Bapak akan melengkapinya. Oke, karena di setiap kali kertas dilipat, lapisannya akan terus bertambah 2 kali lipatnya dari lipatan sebelumnya. Jadi, bukan sekadar menjadi sedikit lebih tebal, melainkan ketebalannya ya berlipat ganda secara terus-menerus. Akibatnya, setelah beberapa kali lipatan, kertas yang semulanya tipis, nih, bisa menjadi sangat tebal dalam waktu yang singkat. Ini kan tipis ya. Kalau kita lipat sampai berapa kali, itu akan bertambah ketebalannya. Paham? Oke. Oke, itu pertanyaan pemantiknya. Di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik dapat menjelaskan aturan dasar eksponen atau pangkat bilangan bulat positif, serta menerapkannya untuk menyelesaikan soal kontekstual. Kontekstual ini adalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, dengan benar, percaya diri, dan penuh tanggung jawab. Oke. Kemudian dari tujuan pembelajaran tadi, kita jabari menjadi 4. Yang pertama ada melalui video orientasi, peserta didik mampu mengamati fenomena pertumbuhan eksponensial dalam kehidupan sehari dengan penuh perhatian. Yang tadi kita sudah tampilkan videonya, kita sudah menerapkannya. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan aturan perkalian dan pembagian eksponen dengan benar dan bertanggung jawab. Nanti kita akan lakukan.
Kemudian melakukan latihan soal kontekstual, peserta didik dapat menyelesaikan soal dengan benar secara mandiri. Yang terakhir, melalui presentasi kelompok, peserta didik dapat menyampaikan hasil pemecahan masalah eksponen dengan percaya diri dan bahasa yang komutatif. Oke, itu tujuan pembelajaran untuk hari ini yang kita akan capai. Oke, selanjutnya Bapak akan Bapak akan memberikan suatu permasalahan. Nanti kalian bisa diskusikan dengan kelompok kalian. Oke, permasalahannya itu ada dua permasalahan yang akan Bapak berikan kepada kalian. Yang pertama, sebuah kertas dilipat menjadi 2, kemudian dilipat lagi menjadi 4, lalu menjadi 8 dan seterusnya. Silakan diskusikan nanti. Kemudian kedua, jika sebuah bakteri membelah diri setiap 20 menit, berapa jumlah bakteri setelah 1 jam? Nah, ini ada dua pertanyaan dari permasalahan yang ada di dunia nyata kita. Nanti silakan diskusikan, kemudian hasil diskusinya tersebut dituangkan ke dalam LKPD yang Bapak akan bagikan. Oke, sebelumnya kita sudah membuat kelompok ya. Ada 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 yang masing-masing ada 6 sampai 7 ke kelompok. 6 sampai 7 anggota. Oke? Oke, Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Ada 3 perangkap. Bisa kalian isi di sini. Oke. Sama teman yang sebelah. Ya. Oke. Untuk saat ini kalian kerjakan dulu yang bagian A. Oke. Kalian kerjakan dulu yang bagian A, yang pertanyaannya sesuai sama sintak yang pertama. Kemudian kalian jawab di LKPD-nya. Nanti bertahap terus sampai di bagian yang terakhir. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, silakan diskusikan. Bapak kasih waktu cukup 10 menit untuk diskusi. Silakan. Silakan diisi, ditulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya. Ayo, ada yang ingin bertanya boleh. Boleh dibuka buku paketnya untuk sebagai referensi pembelajaran hari ini. Ya, di situ ada nama kelompok ditulis, kelas ditulis,
Nama anggotanya ditulis. Ya. Di sini alat dan bahannya bisa kalian gunakan kalkulator juga boleh. Ya, sebagai salah satu alat untuk menghitung permasalahan yang barusan Bapak berikan. Ya, ditulis itunya. Boleh baca-baca dulu LKPD-nya. Ada pertanyaan? Kalau tidak muat, isinya bisa di lembar yang kosong, boleh diisi. Kalau jawaban emang banyak ya. Iya, di sini di kotaknya boleh. Ada kotaknya belakangnya. Ya, di sisi itu kalau nggak muat di yang kosong nggak apa-apa. Oke. Pakai pulpen dong, biar kelihatan. Kalau misalkan nggak sampai 10 menit kalian udah selesai, boleh langsung bilang aja Pak udah selesai gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak terbuang waktu untuk hal ini ya. Kalau udah selesai bilang aja selesai Pak gitu. Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing untuk bisa memecahkan permasalahan yang sudah Bapak berikan. Oke, di sini Bapak ada kertas. Ini kan untuk memecahkan masalah yang nomor 1, ya kan? Bisa kalian coba-coba untuk melipatnya, ya. Ini kertasnya. Oke. Cukup? Cukup ya. Silakan dicoba untuk melipatnya. Oke, waktunya 5 menit lagi.
Ada kesulitan? Nggak ada. Ada yang sudah selesai? Di kertas situnya aja, tapi yang bagian kosong kan ada nih. Misalkan di sini nggak apa-apa, nih. Di sini kan kosong, nggak apa-apa. Tuh. Oke. Apakah sudah selesai yang bagian A-nya sesuai dengan permasalahan yang pertama dan kedua ini? Apakah sudah selesai? Sudah? Tadi kita sudah membuat kelompok ya. Oke. Silakan diskusikan.
Sudah ya, waktunya ya? Cukup ya? Sudah? Cukup ya? Oke, kalau sudah, silakan disimpan dulu jawabannya. Disimpan dulu jawabannya. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke yang bagian di LKPD-nya itu yang B. Bisa lihat yang ada penyelidikan. Oke. Di sini penyelidikannya yang pertama ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yang pertanyaan keduanya ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Kemudian yang terakhir ada 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Oke, di LKPD sudah ada. Ya kan? Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke, yang lain silakan diisi. Kalau sekiranya sudah selesai, boleh bilang sudah, tapi harus semuanya merata ya. Oke. Supaya kita bisa diskusikan bersama-sama. Oke, Bapak kasih waktunya cukup karena 5 menit cukup ya. Oke? 5 menit cukup ya. Oke, silahkan diskusikan 5 menit saja. Udah? Oke, kelompok ini udah belum? Udah. Kelompok ini belum ya? Coba dituliskan, diskusikan. Udah? Oh, coba dicek lagi, Dicek lagi, takut ada yang salah atau yang kurang. Boleh ditambahkan, ya. Senyum, 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 gitu. Senyum, senyum baik. Ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? 3? Sudah. 4? Sudah. 5? Sudah. Sudah semua ya? Oke. Kalau sudah semua, kita masuk yang bagian C. Di KPD coba bisa dilihat. Di situ ada diskusi kelompok. Bapak akan membagikan kartu diskusi, ya. Bapak akan membagikan kartu diskusi. Masing-masing kelompok mendapatkan 2 kartu. Masing-masing kelompok mendapatkan 2 kartu. Silakan nanti jawabannya dituangkan di bagian yang C. Kemudian nanti langsung memberikan kesimpulan dari kartu yang sudah Bapak berikan. Paham? Paham ya? Bapak pilih secara acak saja. Ya. Bapak pilih secara acak saja supaya kalian tidak ada yang sama jawabannya.
Oke. Silakan saja. Oke, diskusikan saja. Kemudian diisi jawabannya di kertas LKPD-nya. Di situ kan ada yang perkalian dan pembagian ya. Oke, silakan diisi. Ya, Bapak secara acak ngasihnya. Silakan isi saja. Bapak kasih waktu 5 menit cukup? Cukup ya? Oke, Bapak kasih waktu 5 menit, silakan dikerjakan. Langsung saja diisi, tidak usah terheran-heran. Ya. Jangan terkejut gitu kan. Wow, soalnya susah nih, gitu kan. Iya. Oke. Silakan. Kalau ada masa kesulitan atau kurang paham, boleh ditanyakan. Boleh dilihat di buku-buku paketnya kalau masih bingung, sebagai sumber referensi kalian ketika mengerjakan soal EKPD-nya yang Bapak telah berikan. Enggak, ngisinya di LKPD-nya. Hah? Iya, di LKPD-nya saja yang diisi. Oke, kalau nggak muat, merasa, Pak, ini jawabannya banyak banget nih, Pak. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada batasan. Mau bikin 3 paragraf? Oh, boleh. Ayo, silakan. Sudah selesai? Apa terlalu gampang? Terlalu gampang apa gampang? Gampang banget, gitu kan? Oke, 5 menit ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Sudah cukup? Sudah selesai? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Belum? Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Dikit lagi? Oke, kelompok 5? Sudah. Oke.
Siapa yang udah selesai? Kelompok 2 udah selesai? Oke. Satu udah? Udah? Belum? Udah? 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 Kelompok 1 udah, kelompok 2 udah? 3? 3 udah belum? 3 udah. 4? 4 udah? Oh, belum. 5 udah ya? Udah. Tersisa kelompok 4 yang belum selesai. Iya. Sudah? Sudah ya? 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4 udah, 5 udah ya? Oke. Kalau sudah, di situ ada yang bagian D ya? Yang bagian D, silakan dikerjakan. Oke. Kelompok D, kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya. Bagian D, ada aplikasi dalam kehidupan nyata. Bapak kasih waktu 5 menit untuk pengerjaan. Silakan. Nanti habis ini kita akan melakukan presentasi. Oke. Silakan kelompok-kelompok yang ingin mempresentasikan hasil LKPD-nya boleh. Tapi kalian selesaikan dulu bagian D-nya, baru kita akan masuk ke sesi presentasi. Bapak kasih waktu 5 menit untuk ngerjain. Kalau nggak sampai 5 menit udah selesai, alhamdulillah. Silakan didiskusikan. Sudah? Belum?
Boleh lihat di buku paketnya sebagai referensi kalian. Sudah? Ada yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Belum? Kelompok 2? Kelompok 2 sudah apa belum? Sudah? Oke, 3 sudah? Sudah. 4? Sudah? Sudah nih. Ya. Kelompok 5? Belum? Belum, oke. Masih ditunggu karena waktunya 5 menit. Cukup ya, 5 menit ya. Kalau merasa jawabannya terlalu banyak, bisa di tempat yang kosong untuk diisi. Sudah 4? 4 udah belum? Belum. Oke. Sudah ya? Cukup ya? Cukup? 5 udah ya? 5 udah belum? 5 udah? Udah. Tadi 1 udah ya? 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4? Udah? Kita lagi? Oke. Cukup ya? Sudah? Sudah? Oke, 1 sudah. Bapak pastikan dulu. 1 sudah? 2 sudah? Oke, 3? Udah 4? Sudah? 5? Sudah. Oke, kalau semuanya sudah, kita langsung masuk ke sesi presentasi. Boleh? Dari kelompok berapa yang ingin mempresentasikan bagian A di LKPD? Boleh ke depan 2 orang saja. Ayo ke depan silakan. Ayo. Kelompok lainnya dipersiapkan untuk yang ingin presentasi bagian B. Ayo. Ayo maju silakan. Ya, silakan di sini. Di sini ayo. Ayo silakan. Bajunya dimasukin dulu. Ayo.
Di sana? Di sana. Agak sampingan. Nah, ayo. Perhatikan yang lain. Kelompok 1 akan mempresentasikan Oke, silakan. Di sini ada pertanyaannya. Agak kesana dikit. Nah, oke. Silakan perkenalkan dulu kelompoknya. Saya dari kelompok 1. Nama saya Faiz Sanaides sebagai ketua. Nama saya Muhammad Muhammad. Saya akan menyelesaikan langkah-langkah. Coba agak kencang suaranya. Sebuah kertas dilipat menjadi 2, kemudian dilipat lagi menjadi 4, lalu menjadi 8, dan seterusnya. Terus 2, jika sebuah bakteri membelah diri setiap 20 menit, berapa jumlah bakteri setelah 1 jam? Saya akan menjawab soal dari nomor 1. Oke, silakan. Setelah 1 kali lipatan, jadi 2 pangkat 1 lapisan. Setelah 2 kali lipatan, jadi 2 pangkat 2 lapisan. Setelah 3 kali lipatan, jadi 2 pangkat 3 lapisan. Setelah sampai seterusnya. Jadi pola lipatannya dapat ditulis dengan bentuk eksponen. Oke, itu nomor 1 jawabannya. Sekarang nomor 2 jawabannya. Ya, dibacakan saja. Tambahan untuk kasus bakteri. Waktu pembelahan bakteri sama dengan 20 menit sekali. Dalam 1 jam sama dengan 60 menit. Ada 3 kali pembelahan. Boleh arah ke sana? Arah ke sana. Misal awalnya 1 bakteri setelah 20 menit sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2 bakteri. Setelah 40 menit 2 pangkat 2 sama dengan 4 bakteri. Setelah 60 menit 2 pangkat 3 sama dengan 8 bakteri. Jadi setelah 1 jam jumlah bakterinya sama dengan 8 ekor. 8. Oke. Sudah? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1 atas jawabannya. Oke, silakan duduk. Oke, ya. Sekarang kita presentasi yang bagian B. Siapa yang ingin presentasi? Boleh ke depan 2 orang. Oke. 2 ya. Oke, silakan perkenalkan dulu nama kelompoknya. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Yang lainnya, ayo perhatikan. Namanya Sandi Mayangga. Saya akan menjawab sintaks 3 penyelidikan pola. Yang nomor 1, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jawabannya sama dengan 2 pangkat 5. Dan yang B, 2 pangkat 3 kali 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 7 sama dengan 2 pangkat 7. Oke, yang selanjutnya. 3 tambah 5 dibagi 3 tambah 2 sama dengan 3 dibagi 3 dibagi 3 dibagi 3 dibagi 3 dibagi 3 dibagi 3 sama dengan 3,7. Apakah benar? Berapa? Harusnya jawaban Bapak 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. Oke, nggak apa-apa. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nggak apa-apa. Tadi sudah sama teman yang sudah dikoreksi. Itu adalah suatu pembelajaran. Silahkan duduk kelompok 2. Oke. Selanjutnya yang ingin menjawab bagian C, diskusi kelompok yang sudah Bapak berikan kartu diskusinya. Dari kelompok siapa yang ingin presentasi? Boleh kelompok 3. 2 orang perwakilan saja. Oke. Perkenalkan namanya. Kemudian silakan presentasikan. Perkenalkan, ini dari perwakilan. Perhatikan yang lain. Nama saya Zakanaya Kalila. Nama saya Raditya Budi Suranto. Lanjut. Jadi
Jadi kita akan saya akan menunjukkan aturan perkalian eksponen. Jadi sederhanakan misalnya 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 5. Nah, penyelesaiannya itu adalah karena basis 5-nya sudah sama. Yang lainnya perhatikan. Jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sampai 3 kali. Jadi 5 pangkat 7. Jadi 5 pangkat 5 sama 5 pangkat 5 itu 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 5 itu jadinya 5 pangkat 7. Kesimpulannya, aturan perkalian eksponen sebenarnya adalah perkalian berulang. Jadi, kalau kita mengalihkan bilangan berpangkat dengan bilangan berpangkat yang sama, itu sama saja dengan menghitung jumlah semua faktor bilangan itu berulang kali. Oke, selanjutnya. Oke, yang kenceng suaranya. Aturan pembagian eksponen. Jika y pangkat 7 dibagi y pangkat 3 sama dengan y pangkat p tentukan yang p. Penyelesaiannya yaitu y kali y kali y kali y kali y kali y kali y per y kali y kali y sama dengan y pangkat 4. Kesimpulannya yaitu jika dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama dibagi, maka jumlah perkalian yang berulang maka bisa dicoret. Sisa perkalian itulah yang menjadi hasil akhirnya. Oke, sudah cukup? Cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Atas jawabannya. Silakan duduk kelompok 3. Selanjutnya yang bagian D. Aplikasi dalam kehidupan nyata, ada yang ingin mempresentasikan? Boleh ke depan. Perkenalkan nama kelompoknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan kami. Perhatikan ke depan, soalnya agak kencengin. Iya. Pertama itu ketentuan bakteri. Waktu pembelahan 30 menit, sama waktu yang kita nyatakan 2 jam dengan 100 menit. Banyak pembelahan. Yang lainnya, ayo perhatikan. Dengan 4 kali. Jumlah bakteri. N dengan N 0 X kali 2 pangkat N dengan N sama dengan 2 awalnya N sama dengan 4 N sama dengan 2 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 16 hasilnya 32. Jadi setelah 2 jam jumlah bakteri hasilnya adalah 32 ekor. Oke. Ada lagi? Oke. Awal kalau masuk pilih. Yang kedua jumlah lipatan 10 kali. Yang ketiga setiap lipatan tebal kertas jadi 2 kali lipat sebelumnya. Maka tebal sama dengan 0,1 kali 2 pangkat 10. Itu 2 pangkat 10 sama dengan 1124. Jadi bal sama dengan 0 kali 1 kali 10.024 sama dengan 102,4 mili. Tebal akhir sama dengan 102,4 mili sama dengan 10,24 mili. Oke, cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kelompok 4. Oke. Sudah semuanya sampai D. Oke, sekarang Bapak lihat kan nih kayak mulai agak pusing ya kan? Bolehlah kalian berdiri, kita ada pendinginan dulu, ice breaking dulu. Ayo, berdiri semuanya. Cari posisi yang enak. Oke, posisi yang nyaman. Agak sampingan. Sana kan ada tuh kosong, boleh geser. Geser agak sinian. Agak sinian, agak mepet ke samping nggak apa-apa. Oke? Sudah? Sudah siap? Sudah siap belum? Oke, udah siap ya? Perhatikan gerakannya. Perhatikan gerakannya dan ikuti gerakannya. Apapun yang ada di tayangan sini, jangan sampai kalian
ketawa. Oke? Boleh. Boleh ketawa, boleh kalau sekiranya lucu ya. Oke. Silakan perhatikan. Ikutin gerakannya. Ayo semuanya ikutin gerakannya. Oke, selanjutnya gerakannya adalah tarik. Oke, gerakan selanjutnya lebih Oke. Selanjutnya Oke. Ulangi lagi kita. Oke. Menghapus papan tulis. Oke, lagi. Gerakin badan. Balapan kita, ayo. Oke. Selanjutnya adalah badannya digeringkan kanan dan kiri. Oke. Tangannya. Ayo badannya lompat-lompatin. Sampai gempa. Ya. Oke, sudah selesai. Masih kurang? Lagi? Oke, enggak usah dulu ya. Entah ya. Oke. Oke, sudah mulai agak enakan? Badannya? Oke. Selanjutnya adalah tadi kalian sudah mempresentasikan melalui LKPD-nya ya? Ya enggak? Oke. Tadi jawaban dari kalian itu sudah benar, tapi Bapak akan melengkapi dari jawaban yang kalian barusan itu dengan materi yang sesungguhnya dari eksponen, perkalian, dan pembagian. Oke, perhatikan ke depan. Oke, di sini eksponen itu adalah cara singkat menulis perkalian bilangan berulang. Tadi dari kelompok 2 ya kan? Contohnya misalkan 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya ada 2 pangkat 4. Oke, itu kalau secara manual. Oke. Nah, dengan angka 2 sebagai basis. Jadi 2 yang di sini ini ada dinamakan basis dan 4 sebagai pangkat. 4-nya sebagai pangkat. Nah, tadi di bagian kesimpulan aturan perkalian yang disampaikan oleh kelompok 3, di sini adalah rumus untuk mempersingkat jawaban yang sudah tadi Bapak berikan. Oke? Kalau tadi kan dari kelompok 3 adalah secara manual ya. Di 2-nya sampai berapa kali misalkan, ya kan? Nah, di sini ada cara cepatnya atau cara simpelnya kenapa eksponen itu hadir, karena untuk mempersingkat atau mempermudah kalian. Contohnya, misalkan
A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, pertama tadi kan bilangnya 2 ini adalah basis. Kita cek kalau basisnya sama, tinggal kita pangkatnya, pangkatnya ditambah. Mohon maaf, pangkatnya ditambah. Jadi A pangkat M ditambah N, ya kan? Contohnya, misalkan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4. Pangkatnya yang ditambah. Hasilnya berapa? 2 pangkat 7. Tadi 2 itu apa? Sebagai apa? Basis. Oke, 7 itu berarti pangkat. Nah, 2 pangkat 7 hasilnya 128. Paham? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, di sini ada pembagian eksponen dengan basis yang sama. Oke. Tadi ya, sekarang pembagian. Di sini pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N. Tadi A-nya sebagai apa? Basis. M dan N itu adalah pangkat. Kalau misalkan basisnya sama, berarti kalau sistem pembagian, pangkatnya diapain? Dikurang. M dikurang N. Contoh, misalkan 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Apakah basisnya sama? Sama. Kalau basisnya sama, tinggal pangkatnya diapain tadi? Dikurang. Berarti 3 pangkat 5 dikurang 2. Hasilnya berapa? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa jawabannya? 27. Paham semuanya? Oke, kalau paham, selanjutnya, ayo kira-kira apa? Ayo. Selanjutnya, kalau kalian paham, bagaimana cara Bapak biar tahu kalian tuh paham? Yaitu dengan cara kita mengadakan evaluasi atau tes. Oke? Silakan dicek di HP-nya. Buka Kahoot. Kita main games. Oke, kita main games. Kita lakukan untuk mengecek kalian apakah paham nih materi yang Bapak jelasin. Ya kan? Silakan dibuka HP-nya, buka web Kahoot, di website Kahoot. Ini masih loading. Ya, sebentar. Oke. Kita mulai. Sebentar, nanti tampil di sini. Oke, ini kodenya 150024. Buka di webnya tuh saja join Kahoot atau Kahoot. Sudah ada belum? Ada yang kesulitan untuk masuknya? Sudah? Oke, mulai. Ditulis nama anggotanya ya? Iya, Pak. Ya, ditulis nama anggotanya. Kalau sudah masukin nama timnya kelompok 1 berarti. Kelompok 1. Masukkan nama timnya kelompok 1. Kalau kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4 dan 5. Di situ ada masukkan nama anggota ya. Masukin.
Sudah ada ya? Kelompok 6. Ya, masukin nama-namanya. Wah, kelompok 6 ini. Tiba-tiba ada Zodik Uzumaki Uchiha. Siapa tuh? Kalau sudah langsung oke atau apa di situ menunya? Kelompok 4. Atif Zahra Aulia Raffi. Oke. Ayo waktunya. Langsung saja. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya? Gak apa-apa. Oke, kita mulai ya. Ayo. Udah ya? Kita mulai. Ayo 2/3 kali 2/2. Berapa hasilnya? 2/5 berapa? Ya tadi ada 2/5 katanya. Oke. Lanjut. 3/5 bagi 3/2. 3/5 bagi 3/2. Oke. Selanjutnya. Ayo. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Berarti pangkat dikurangi saat perkalian, basis dijumlahkan saat perkalian, pangkat dijumlahkan saat basis sama, basis dikalikan saat pangkat yang sama. Oke. Kita cek. Juara 3 yaitu 6. Penyusup kelompok 1 juara 2. Juara 1 siapa nih kira-kira? Kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Situ ada apa di situ? Oke, cukup ya. Oke, sudah. Habis itu ngapain lagi? Ayo, tebak. Kira-kira apa? Kalau sudah, kita lakukan refleksi. Oke, dari pembelajaran ini siapa yang ingin mengungkapkan refleksinya? Ayo. Oke, silakan kelompok 5. Berdiri ke sini depan. Sendiri aja. Ayo. Oke. Langsung saja. Hari ini saya belajar bahwa eksponen bukan hanya sekedar perkalian berulang, tetapi memiliki aturan yang memudahkan perhitungan. Misalnya ketika bilangan berpangkat dikalikan, pangkatnya dikurang
Saya juga menyadari bahwa konsep eksponen sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti pertumbuhan bakteri atau lipatan kertas yang ketebalannya bertambah sangat cepat. Hal baru yang saya pahami adalah bagaimana pola eksponen dapat membantu memprediksi pertumbuhan atau perubahan dengan cepat tanpa harus menghitung satu persatu. Oke, sudah? Cukup. Terutama untuk kelompok 5, untuk menyatakan kesimpulan hari ini, refleksi efektifnya, silakan duduk. Oke. Oke, kalau sudah, Bapak akan menyimpulkan materi hari ini. Eksponen adalah bentuk singkat dari perkalian berulang. Aturannya antara lain yang pertama, jika bilangan dikalikan, maka pangkatnya ditambah. A pangkat M kali A pangkat N jadinya A pangkat M tambah N. Kemudian jika bilangan berpangkat dibagi, maka pangkatnya dikurang. A pangkat M dibagi A pangkat N menjadi A pangkat M dikurang N. Oke, paham? Paham. Coba sekali lagi kita main game lagi. Kahoot lagi. Oke. Kita main lagi. Oke, kita main. Kodenya 813603. Ayo. Oke, Bapak ingin memastikan lagi, ini kalian paham nggak? Oke. Sudah ada yang masuk belum? Namanya kalau nggak lengkap juga nggak apa-apa. Yang penting ada pewakilian kelompoknya untuk nama. Dah 4, 5, 1. Ayo. Kelompok 3 mana nih sama 2? Dah. Kelompok 2 udah, 3 nih, 3. Oke, 3 udah ya. Kita mulai. Oke. Siap-siap. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Ayo. Sudah? Sudah jawab semuanya? Oke. Selanjutnya kelompok 1 memimpin. Oke, 3 pangkat 5 bagi 3 pangkat 2. Oke. Siapa yang memimpin? Masih kelompok 1. Oke. Jika kertas lipat 5 kali, berapa kali lipat tebalnya dibandingkan tebal semuanya? Semulanya. Kalau dilipat 5 kali, berarti berapa? Sudah semuanya?
Langsung saja pilih. Enam belas. Oke, kita lihat siapa juaranya. Juara 3 dari kelompok 2. Juara 2 kelompok 1 dan siapa? Kelompok 5 lagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5 lagi. Oke. Sudah ya? Gimana? Seru? Seru. Oke. Hari ini cukup sekian ya. Untuk pertemuan akan datang kita akan belajar eksponen pangkat 0 dan negatif. Paham? Silakan kalian baca dengan sumber-sumber yang lainnya, bisa dari YouTube, bisa dari buku-buku dan lain sebagainya. Oke. Menurut Bapak udah cukup? Cukup. Oke. Sebelumnya terima kasih atas semuanya yang telah kalian dukung dalam pembelajaran ini. Semua adalah orang hebat. Kalian hebat semua. Motivasi Bapak adalah jadikan semangat sebagai menggapai suatu impian. Oke? Kita tepuk tangan untuk kita sendiri masing-masing. Terima kasih atas semuanya. Ya, sebagai penutup kita berdoa dulu. Silakan dipimpin kita membaca doa al-asr. Oke? Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran matematika pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa allazina amanu wa amirus watawa haqqi watawasau bis sabri. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di pertemuan akan datang. Kalau bisa lebih semangat lagi dan lebih ceria lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.